Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang saat ini sedang semangat-semangatnya mungkin ya di pagi hari ini, di mana banyak orang yang juga di sekitar sini lagi berolahraga, sehingga kita juga harusnya bisa semangat ya dengan semangat kita. Baik, tadi kita sudah sempat menyinggung sedikit apa saja dan apa sih sebenarnya gerakan Tabalong Bersih dan Hijau itu. Dan kali ini kita akan lebih lanjut lagi menanyakan sejauh mana dan apa saja yang akan dilakukan nanti ketika gerakan Tabalong Bersih dan Hijau ini sudah dijalankan. Baik, Ibu Zuraida yang pertama akan saya tanyakan di segmen kedua ini. Baik, Bu, terkait dengan nanti gerakan ini akan dilaksanakan setabalong ya, kalau saya boleh bilang ya. Tabalong itu luas loh, Bu. Ya, jadi dengan tabalong yang luas ini, dengan jumlah mungkin kalau saya hitung tim perumus dan pelaksana gerakan Tabalong Bersih dan Hijau yang sedikit ini gitu kan, pasti akan susah ya atau mustahil ya untuk terlaksana dengan cepat dan merata dan bisa diketahui oleh semua segmen masyarakat hingga sampai ke pelosok-pelosok tuh mungkin yang di utara atau yang ke selatan di sana. Lalu saya juga sempat mendengar kabar bahwa ada akan ada orang-orang yang memang ditempatkan di daerah-daerah tertentu di beberapa daerah. Bisa dijelaskan, Bu, seperti apa itu? Baik, Mas Rizky. Betul sekali bahwa ini sebuah gerakan besar ya, karena meliputi satu tabalong dan tidak mungkin dilakukan hanya 5-10 orang gitu. Nah, sebagai sebuah gerakan yang besar tentu harus ada satu implementasi yang benar-benar bisa dilakukan. Artinya satu pekerjaan yang besar harus kita pecah-pecah menjadi pekerjaan yang lebih kecil supaya hasilnya benar-benar bisa dicapai dan dampaknya bisa terasa secara nyata. Nah, salah satu aksi yang ada di dalam gerakan ini adalah yang disebut membentuk desa bersih dan hijau. Apa itu, Bu, desa bersih dan hijau? Desa bersih dan hijau ini adalah desa yang di dalamnya terdapat aktivitas-aktivitas lingkungan, antara lain yang sesuai dengan prinsip dalam Tabalong Bersih, yaitu 3R, reduce, reuse, dan recycle sampah. Kemudian yang kedua adalah yang berhubungan dengan hijau, di antaranya adalah penanaman pohon, kemudian bagaimana membuat lingkungan menjadi lebih asri dan cantik. Nah, untuk mewujudkan desa bersih dan hijau ini, nanti akan kita lakukan pendekatan ke desa-desa. Di tahap awal ini mungkin akan ada pilot project dulu, mungkin hanya sekitar 5-10 desa. Boleh saya tahu pilot projectnya apa di awal-awal ini, Bu? Nah, pilot project ini nanti kita akan bicara dengan pihak desa dan masyarakat yang ada di sana. Kemudian nanti kita merumuskan bersama apa yang bisa dilakukan. Yang awal sekali akan dilakukan adalah merekrut yang kita sebut pelopor lingkungan. Pelopor lingkungan itu minimal 5 orang di desa. Nah, mereka inilah yang nanti sebutannya pelopor, benar-benar pelopor akan mengajak masyarakat di desa itu untuk melakukan perubahan. Baik, jadi ini desa ya, bukan kecamatan ya, jadi per desa ya benar ya? Kita per desa dulu, karena salah satu target dari Tabalong Bersih dan Hijau itu adalah satu bank sampah, satu desa. Itu yang paling mudah kita pahami ya. Sehingga untuk menciptakan satu bank sampah di satu desa, desanya sendiri harus disiapkan. Kita tidak mendorong didirikan bank sampah yang kemudian ditinggalkan atau tidak dimanfaatkan. Jadi bagaimana mengubah mindset, bagaimana mengubah perilaku masyarakat, itu menjadi salah satu sasaran yang harus dibentuk di desa tersebut, baru nanti unsur-unsur pendukungnya bisa kelihatan dengan lebih jelas, bisa dicapai. Baik, pelopor tadi kalau saya boleh tahu, apa nih kriteria perekrutan mereka? Sehingga biar nggak jong nih, biar nggak salah pilih kan? Betul sekali. Pelopor lingkungan itu yang tentu saja pertama kita lihat adalah apakah mereka punya komitmen. Apakah mereka punya komitmen untuk turut melestarikan lingkungan. Kemudian yang kedua nanti, apakah mereka punya kemampuan yang cukup untuk mempersuasi dan mengajak masyarakat di sekitarnya untuk melakukan perubahan. Kemudian yang ketiga nanti berhubungan dengan konsistensi mereka melakukan kegiatan di desanya. Itu beberapa unsur yang mesti dipenuhi oleh para pelopor lingkungan. Kita mengupayakan menemukan para apa yang kita sebut change maker atau pembuat perubahan, itu yang nanti akan benar-benar bersama kita nih. Bersama kita nanti akan belajar banyak hal berkaitan dengan lingkungan. Bersama Pak Firman juga kita sudah punya para pelopor lingkungan yang saya sebut di awal sebenarnya sudah ada di Tabalong. Seperti misalnya pada forum komunitas hijau, kemudian forum adiwiyata. Kita sudah punya bapak-bapak, ibu-ibu yang memang mumpuni lah caranya memilah sampah, caranya kemudian mengelola bank sampah, cara mengelola sampah organik, anorganik, dan sebagainya. Ya baik, boleh saya berpindah lagi ya ke Pak Firman Yusi. Baik Pak, tadi terkait dengan pemilihan pelopor yang kalau saya boleh bilang tadi itu
kriterianya itu cukup rumit loh sebenarnya untuk masyarakat, mungkin untuk orang-orang tertentu itu agak rumit, tapi memang pasti ada lah, saya yakin masih ada. Lalu kalau dari Pak Manusia sendiri selaku aktivis yang selama ini sering berkecimpung langsung dengan masyarakat, bagaimana sih sebenarnya jiwa orang Tabalong itu Pak, gitu loh, menyikapi Tabalong bersih dan hijau ini? Jadi kalau kita melihatnya dari sisi aktivis itu ya, dari sisi pegiat sosial, bahwa cara paling efektif untuk membuat orang terlibat di satu program adalah orang merasakan dampak baik atau ketika itu dilakukan, atau orang merasakan dampak buruk ketika itu tidak dilakukan. Nah, ini cara paling efektif untuk mengajak orang lain terlibat. Nah, di beberapa tahun belakangan kemudian masyarakat Tabalong mulai merasakan itu. Misal tadi kita menjadi salah satu kabupaten tertinggi pengidap demam berdarah di Kalimantan Selatan. Ini dampak dari ketika masalah kebersihan menjadi problem bagi masyarakat kita. Kemudian ada masyarakat kita yang mengalami ada wabah muntaber. Ini dampak dari yang akibat dari perilaku masyarakat kita yang tidak bersih dan tidak hijau. Nah, ini jadi pintu masuk sebenarnya yang paling mudah ketika kita ingin mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan ini. Itu yang pertama, itu yang termudahnya. Tapi kalau boleh saya bilang bahwa dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih dan lingkungan yang hijau itu semakin tinggi. Jadi di beberapa tahun terakhir bukan karena wabah penyakit tadi, tapi karena kesadarannya sendiri, mungkin karena dilatar belakangi oleh pendidikan yang semakin baik, ini masyarakat sudah mulai tumbuh. Banyak inisiatif-inisiatif yang datang kepada kami, datang kepada Bu Juraida di YABN, inisiatif-inisiatif masyarakat sendiri yang ingin dibantu, yang ingin didampingi untuk menciptakan lingkungannya menjadi lebih baik. Jadi melihat hal ini saya kira saya optimis bahwa gerakan ini akan mampu menemukan orang-orang, pelopor-pelopor lingkungan di tiap desa tadi. Karena sebenarnya hanya karena kita belum identifikasi saja. Saya yakin di tiap desa, di tiap kampung itu ada orang-orang yang kesadarannya sudah tumbuh. Belum lagi karena mereka memang juga tadi mendapatkan dampak dari cara hidup yang tidak ramah. Boleh saya tahu tadi Pak, bantuan seperti apa yang mereka inginkan gitu Pak? Kalau saya boleh. Rata-rata yang datang ke kami itu adalah pendampingan. Jadi mereka belum tahu bagaimana mengakses misalnya informasi tentang bagaimana mengelola bank sampah yang baik, bagaimana cara memilah sampah, bagaimana memanfaatkan kembali sampah yang baik organik maupun anorganik. Nah, mereka datang kepada kami, datang kepada pemerintah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena mungkin pengetahuan soal itu yang belum. Nah, maka gerakan ini juga akan mendorong mempush pengetahuan macam itu masuk ke desa-desa melalui para pelopornya. Wow, keren sekali. Kalau saya boleh bilang ini cukup keren sekali karena dari masyarakat sendiri sebenarnya berarti sudah ada keinginan tersebut. Jadi bisa saya bilang bahwa gerakan ini mungkin akan lebih membuat masyarakat itu jadi lebih senang dengan adanya. Jadi mereka sudah berusaha seperti apa mencari tahu informasinya dan dari gerakan inilah disediakan lahan buat mereka untuk bisa apa yang ingin mereka inginkan tadi. Baik, kemudian ke Pak Saiful. Dengan begitu sangat menariknya nih program ini Pak. Dan juga dari saya boleh tahu tadi keinginan dari masyarakat sendiri yang sebenarnya sudah tinggi. Berapa lama target yang Bapak inginkan agar gerakan Tabalong Bersih dan Hijau ini Pak terwujud? Nggak perlu 100%, katakan 70% atau 80% gerakan ini bisa terwujud. Berapa tahun Pak yang dibutuhkan? Atau berapa lama yang dibutuhkan? Terima kasih Mas Rizky. Dari rumusan kita bersama ya Pak ya, bahwa gerakan ini akan memakan waktu sampai 2020. Paling tidak itu ya. Dan kita mudah-mudahan pada 2020 itu akan tercapai apa yang disebut dengan Tabalong yang bersih dan hijau tadi. Jadi banyak tahapannya di sana. Misalnya reduce ya. Reduce itu mengurangi daripada sampah yang masuk ke TPA. Mengurangi sampah yang masuk ke TPA sehingga kita akan capai pada 2016, saat ini data yang saat ini ya, itu ada 140 ton yang masuk ke TPA kita. Nah, di 2017 nanti kita akan kurangi 3 ton menjadi 137. 2018 menjadi 134 ton. 2019 menjadi 131 ton. Tahun 2020 menjadi 128 ton.
Jadi kita tidak muluk menentukan capaiannya, namun kira-kira ini bisa akan kita capai dengan hanya 3 ton setahun. Dan ini tentu sangat berakibat baik terhadap pengurangan sampah yang ada di TPA kita. Jadi kita rencananya di tahun 2020 itu mencapai pengurangan itu setiap tahun 3 ton saja, Pak. Jadi dengan itu kita harapkan yang saya katakan tadi bahwa akan terjadi Tabalong itu bersih. Nah, kemudian yang kedua, kita akan menanam pohon. Menanam pohon di Tabalong ini setiap tahun itu 1000 pohon. Nah, alhamdulillah kita sudah menanam pohon di tahun ini saja, di 2016 ini dalam 2 bulan terakhir sudah 650 pohon yang kita tanam mulai di Tugu Obor sampai ke Bandara Warukin, kemudian di Terminal Mabuun, kemudian di TPA kita di Maburay. Jadi itu akan nanti kita capai dengan berbagai dukungan dari masing-masing perusahaan, pelaku usaha dan masyarakat untuk kita dapat menanam pohon. Jadi di 2020 nanti kita harapkan akan terjadi Tabalong yang hijau. Terima kasih, Pak. Ya, baik pemirsa, masih banyak hal-hal yang akan kita bahas lagi, tapi setelah jeda pariwara berikut, jadi tetaplah di Tabalong Dialog.